Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Selama saya melayani di sini, mungkin Bapak Ibu jarang mendengar Pak Pendeta bertausiah gitu kan, tentang sebuah keluarga, kira-kira begitu. Tapi hari ini Pak Pendeta mau bicara tentang keluarga, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu siap diberkati? Katakan kanan kiri saya siap diberkati. Bapak Ibu, saya berharap saya pakai batik, Bapak Ibu tidak menjadi risau ya. Ini kondangan atau ini ibadah gitu ya. Karena ada yang mau datang ke sini, Bapak Ibu tanya, ya, ini bukan gereja, ini adalah persekutuan. Katanya begitu. Kenapa kok begitu? Karena duduknya ngeleset. Kalau gereja itu tidak ada yang leset, gereja itu duduk. Bapak itu punya pemahaman yang baru, tantangan bagi kita. Saya berharap ketika Pak Pendeta pakai batik ini, Pak Pendeta bilang, Bapak Ibu jangan sampai berkata, Pak Pendeta ini pendeta atau mau kondangan. Ya. Oke, itu benar Bapak Ibu. Ada orang yang datang ke sini, tetapi ketika kita melihat kita seperti ini, dia bilang ini bukan gereja, ini sebuah persekutuan. Apa kata Bapak Ibu tentang itu? Ini gereja persekutuan. Ya, terlepas daripada itu Bapak. Ya, saya kan sudah berbicara pada hari Rabu yang lalu. Hari ini saya berbicara tentang Salomo. Saya percaya ketika saya akan berbicara, kita bersama-sama merenungkan tentang Salomo, itu tidak asing bagi kita. Ya. Dan ada satu yang menarik yang saya ingin bagikan kepada setiap kita tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami dari kehidupannya Salomo. Mari kita melihat bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita akan membaca secara bersilih berganti. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca genap sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Demikian Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Malok, dewa kejijikan kesembahan bagi Amos. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo,
Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia berkenan pada yang diberitakan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni kau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu itu ini, aku belum mau melakukannya ayahmu. Dari tangan anak tua, aku akan mengoyakkan. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kau pilih. Kejatuhan Salomo meninggalkan Tuhan. Ya. Kejatuhan Salomo meninggalkan Tuhan. Apa kejatuhannya? Dia meninggalkan Tuhan. Ketika dia meninggalkan Tuhan, itu di masa tuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semakin seseorang berada di puncak, ya, maka semakin kencang, ya, angin yang akan menerpanya, dan semakin banyak tantangan, akan semakin banyak cobaan menghadang kepada orang yang ada sudah di posisi puncak. Bapak Ibu kira-kira sudah ada di dalam di posisi yang puncak atau tidak? Hah? 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 Belum ya? Kayaknya yang belum di puncak masih aman-aman saja begitu. Saya justru takut Bapak Ibu belum di puncak sudah gerak begitu loh. Ya kan? Bapak Ibu belum di posisi puncak saja, Bapak Ibu sudah mengalami banyak terpaan. Hari ini jangan berkata kepada kita, Pak, saya belum ada di puncak. Saya justru takut kita masih ada di bawah puncak. Terpaan kita, cobaan kita, itu banyak. Sehingga apa yang saya katakan di sini tidak berlaku kepada hanya orang yang sedang posisinya di atas. Tetapi kita yang masih juga mungkin ada di bawah atau di tengah-tengah, ataupun di puncak ini berlaku. Bapak Ibu, pengalaman menunjukkan seharusnya, ya, saat seseorang berada dalam sebuah penderitaan, ya, orang itu akan dapat begitu karib, ya, begitu dekat dengan Tuhan. Begitu kira-kira ya. Tetapi saat berlimpah harta, hatinya biasanya itu tidak terpaut kepada Tuhan. Atau juga sebaliknya. Di saat dalam penderitaan tidak juga karib, justru lebih parah, jauh daripada Tuhan. Mana kira-kira yang benar? Seharusnya begitu kan? Kalau orang dalam kehidupannya terpuruk, ada banyak persoalan, ada banyak problem, harusnya lebih dekat kira-kira begitu. Suami istri, dalam keluarga kita, ketika ada banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak semakin kita erat. Ya kan? Tidak semakin kita karib hubungan kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Tapi yang terjadi, saat kemudian hartanya banyak, uangnya banyak, hepengnya mulai menumpuk,
Apa yang terjadi? Hatinya tidak terpaut. Hatinya jauh daripada Tuhan. Kenapa juga ke gereja? Aduh Pak Pendeta, I'm sorry. Minta maaf. Hari ini ada jadwal yang tidak bisa teragendakan. Tidak bisa tidak dihadiri. Harus saya hadir. Bupati kali. Yang kedua, pengalaman membuktikan banyak orang jatuh dalam dosa justru pada saat ia diberkati. Halo? Ya. Bapak Ibu diberkati? Amin? Kurang yakin. Pak Pendeta, masa saya seperti ini diberkati Tuhan? Ya nggak tahu kalau itu imanmu, itu seperti itu. Banyak orang jatuh dalam dosa justru pada saat ia diberkati. Hati-hati. Ya walaupun ukurannya diberkati seperti itu relatif bagi masing-masing kita, tapi diingatkan, awas ya. Di situ banyak orang jatuh dalam dosa. Kalau berbicara dosa, jangan selalu konotasinya tentang membunuh, ya. Main perempuan, mencuri, merampok, tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Ya itu, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam menjalani hidup ini ada 3 jerat yang dipasang oleh iblis untuk menghancurkan keluarga Kristen. Ya. 3 jerat itu, 3 T itu yang menjadi jeratnya bagi keluarga Kristen. Apa itu? Harta. Kemudian takhta. Kemudian wanita. Saya bilang kenapa ya? Kok nggak perempuan gitu loh? Kenapa nggak wanita? Kok laki-laki gitu loh? Seolah-olah ini membuat hanya untuk orang laki-laki. Kira-kira begitu ya. Harta, takhta, wanita. Ini yang seringkali menjerat kita dalam keluarga ini. Ya. Karena itu tidak mengherankan bila ada sebuah statement. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pria yang berhasil dalam hidupnya adalah pria yang mampu mengalahkan harta, takhta, dan wanita. Ya. Nah, jerat ini, ya, 3 takhta ini, Bapak Ibu, pada waktanya memakan banyak korban di dunia ini, bahkan dianggap sebagai penjahatnya seorang pria. Harta. Ya. Banyak, Bapak Ibu harus kita akui, banyak orang yang jatuh dalam dosa disebabkan karena jerat harta ini terjadi karena dalam diri manusia selalu memiliki sikap tidak puas dengan apa yang ada. Sudah digaji, sudah diberikan gaji, sudah dapatkan upah, merasa tidak puas. Ya. Selalu saya masih ingat, saya berkata di Pak Kulus, selalu saya ingat, saya berkata, idealnya berapa gaji suamimu? Mama Luna, berapa kira-kira idealnya gaji suamimu? Hah? Ya, benar Pak Kulus ya, Pak Kulus ya. Saya masih ingat waktu bahasa di sana saya bisa begitu. Saya tanya, berapa idealnya gaji suamimu? Udah. Sebanyak-banyaknya. Apakah kira-kira banyak atau berapa kali begitu? Bapak Ibu akan puas? Bapak Ibu, anak muda boleh mengandai gaji saya nanti, suami saya, istri saya, nanti anak saya dan sebagainya, sekian boleh. Tapi sayangnya Bapak Ibu, apa yang yang kita impikan, apa yang kita harapkan tidak pernah ideal dan tidak pernah terjadi sampai hari ini.
Setuju? Apakah kemudian engkau menjadi tidak bahagia? Itu kan pertanyaannya kan? Boleh. Ya. Tapi faktanya sampai hari ini kita tidak naik. Suami kita tidak naik-naik. Hanya naik meja saja. Tapi posisinya jabatannya masih di situ seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, harta itu membuat banyak kita yang tidak pernah puas. Dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Contoh Bapak Ibu yang real. Saya belum bicara, ini masih pendahuluan, masih lama. Contoh pertama, banyak orang yang meminta harta, tapi belum berjanji bahwa harta yang dimiliki itu akan membuat dirinya baik. Ya, banyak orang yang meminta harta, mungkin termasuk kita, tapi belum berjanji bahwa harta yang kita miliki itu akan membuat diri kita ini baik. Saya pernah berkata pada waktu Bu Pendeta mau sertifikasi, sibuk sana, kita sibuk, Bapak Pendeta ikut sibuk, cari buku, cari apa, mengerjakan banyak hal. Saya berkata satu hal kepada Bu Pendeta, jangan sampai apa yang kita dapat nanti itu jadi setan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang meminta harta, tapi belum pernah berjanji kepada Tuhan, apa yang nanti dikasihkan Tuhan itu akan membuat dia menjadi baik. Ya. Contoh yang lain, banyak orang yang meminta uang yang banyak, tanpa berjanji bahwa uang yang banyak itu akan membuat pribadinya menjadi mulia. Justru menjadi kawannya setan, menjadi kawannya iblis. Kenapa? Tanpa janji di hadapan. Bapak Ibu jangan tanggung-tanggung kalau kita minta sama Tuhan. Jangan sesuap nasi, jangan, kasihan. Yang banyak, yang besar seperti itu. Kalau memberikan jabatan juga sama yang tinggi seperti itu. Tapi jangan lupa, jangan sampai harta itu tidak memuliakan kepada Tuhan. Justru membuat kita menjadi kita tidak baik. Takhta itu meliputi sebuah jabatan, kedudukan, posisi, popularitas ya. Sesuatu akan terlihat salah kalau ia bertakhta ya, tapi tidak mensejahterakan, tidak membahagiakan, tidak membuat orang lain itu senang, mencemerlangkan orang lain. Kalau punya kerjaan, ada lowongan, kasih tahu. Siapa yang di gereja diumumkan, Pak Pendeta ada lowongan. Siapa tahu ada yang begitu. Kasih tahu siapa yang mau bekerja nih, ada lowongan. Tapi yang ditolong juga tahu diri. Saya kata begitu. Benerlah terjadi di mana kita bekerja. Jangan sesukanya, jangan memalukan orang yang membawa. Karena begitu. Sehingga kadang-kadang orang yang membawa jadi enggan. Kenapa? Takut kadang-kala membuat namanya itu tidak bagus. Sehingga Pak antipati enggak lah. Ada lowongan? Ada. Bener enggak ada. Sebenarnya ada. Kenapa? Takut. Ya makanya kalau kita punya jabatan, punya posisi, jadilah yang membuat sesuatu menjadi senang, membahagiakan orang lain juga begitu. Tapi orang yang di belakang juga tahu diri maksud begitu kan. Itu bicara tentang takhta, kedudukan apa saja seperti itu. Wanita, ya. Banyak pria yang punya prinsip di sana senang, di sini senang. Di rumah dia laki-laki, di luar dia laki-laki, ya. Mari kita belajar menerima kekurangan, kelemahan istri atau suami kita. Jangan kemudian kita coba membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Kenapa sih, Pak, kamu tidak seperti Pak Pendeta? Pak
pendeta mau bawaan tuan apa sih anak itu siapa sih Samuel pegang begini, dia nggak malu. Kenapa tidak seperti Pak Pendeta? Suaminya bilang, kalau begitu kawin saja Pak Pendeta. Nanti istri saya jadi banyak begitu seperti kayak kita di sini. Ya, ya nggak tahu lah. Saya nggak pernah jujur Pak Pendeta nggak pernah pusing. Bu Pendeta kan, ya beli apa? Kara. Buset, pendeta, ketua LPPD, sekretaris Bamaknas, suruh beli kara. Nggak ngaruh bagi saya, nggak. Oh pendeta malu hati kalau dilihat Pak Pendeta beli kara, nggak ada. Ya kira-kira begitu loh. Tapi ada orang tadi yang terlalu meributkan, nggak tahu. Ya. Tapi saya berharap jangan membanding-bandingkan istrimu, suamimu, anakmu dengan orang lain. Prinsipnya sebenarnya sama, hanya kacamata lu yang beda. Yang warnanya riben. Kenapa begitu? Enak ya, Pak Cornelius ya. Wah, tidak punya masalah dia. Matamu aja yang buta. Ya kan kira-kira begitu loh. Ya kan begitu kan? Itu fakta begitu. Kacamata kita salah. Jangan membanding-bandingkan, janganlah. Terima apa adanya, kelebihan kekurangannya. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, sebenarnya itu yang dikatakan sempurna. Ada kelebihan di suamimu, ada kekurangan di istrimu. Kelebihannya menutupi istrimu. Sementara sama, bolak-balik kira-kira begitu. Tidak etis, tidak elok kalau kemudian membicarakan suami kita. Tapi jujur, Bapak Ibu, karena kadang-kadang saya dipusingkan dengan jemaat. Lapor, kemudian saya berantem. Saya nggak sabar Pak Pendeta. Saya biarkan, nggak saya berhobi. Oh begitu, nggak kasih makan. Tapi makan siapa? Nggak tahu. Terserah mau makan apa dia. Tapi nggak lama kemudian dia boncengan. Iya gitu. Itu benar, bukan itu ilustrasi, benar itu di kita. Tapi bukan di sini, maksudnya di sana. Di sini nggak ada, cepat betul nggak ada seperti itu. Ingat Bapak Ibu, bagi pria, ini kan ceritain pria melulu, gitu kan? Ya. Sehebatnya seorang pria, itu bisa jatuh oleh karena sekecil-kecilnya wanita, tidak ada seorang pria yang berhasil secara utuh. Kalau tidak ada wanita yang baik, wanita yang mulia. Bapak Ibu, menarik apa yang hari ini saya pelajari. Sebuah pendahuluan untuk kita melihat ada sesuatu yang penting. Bicara tentang Salomo, Bapak Ibu. Ya. Kita tahu siapakah Salomo. Bapak Ibu, setuju hari ini bicara tentang Salomo? Kalau bicara sama orang yang jelek, kadang-kadang kita nggak mau. Bisa begitu kan? Kita maunya kepada orang-orang yang baik begitu. Maka saya tanya, setuju nggak? Kalau nggak setuju, kita amin, kita langsung kita berdoa gitu. Ya. Tapi ada sesuatu yang sangat saya ingin berbagi kepada setiap kita. Kenapa sampai Salomo seperti itu? Nanti kita lihat ke sana. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Salomo. Ya. Salomo adalah raja yang ketiga dari Israel. Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo menggantikan. Ya. Salomo ini juga menulis kitab Kitab Agung, Kidung Agung, ya, menulis kitab Pengkhotbah, menulis kitab Amsal. Bahkan yang luar biasa dikatakan Salomo itu terkenal dengan hikmat. Luar biasa lah, saya tidak mau perpanjang tentang kehebatan daripada Salomo seperti itu. Kekayaannya, hikmatnya luar biasa. Melampaui dikatakan semua raja di dunia. Saya percaya kita tahu, saya tidak terlalu dalam menjelaskan tentang itu. Tapi nanti kalau nggak tahu, tanya Pak Pendeta ya, hari Rabu. Dia menulis juga peribahasa, dia menulis sebuah lagu, dia membangun sebuah proyek bangunan, itu Salomo.
bagaimana dia mendirikan bait Allah, apa yang sudah diperintahkan oleh ayahnya Daud, itu dikerjakan Salomo yang mengerjakan. Artinya, dia adalah orang yang hebat, orang yang sukses seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang kita baca hari ini, saat ini, itu tentang kejatuhan Salomo di masa tuanya. Apa kejatuhannya? Meninggalkan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Salomo kan punya hikmat yang luar biasa. Punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kenapa Salomo di masa tuanya kok bisa seperti ini? Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa Salomo meninggalkan Tuhan? Hari ini saya ingin batasi. Sekupnya tidak terlalu meluas. Tetapi ada sesuatu yang saya ingin memberikan kepada setiap kita. Yang agak sedikit mengerucut, menyempit. Kenapa Salomo bisa meninggalkan Tuhan? Dengar baik-baik. Salah satu sebabnya adalah orang yang terdekat. Orang yang ada di dekatnya. Dialah yang mempengaruhi kehidupan rohani daripada Salomo. Saya tidak berbicara yang lain, aspek yang lain. Tapi saya bicara tentang sebuah kedekatan, ya, orang yang terdekat. Ternyata itu dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dan pesan yang kedua, kita harus waspada. Kenapa dia meninggalkan Tuhan? Kenapa kita bisa meninggalkan Tuhan? Bisa jadi itu karena orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu garis bawah. Dan saya akan bicara ke sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita baca tadi menceritakan tentang Salomo, ternyata dikatakan Salomo ternyata mencintai banyak perempuan asing. Ya. Nah, ini juga menarik. Ini yang saya garis bawahi, perempuan asing. Ya. Di sana dikatakan Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dalam terjemahan yang lain mengatakan Salomo mencintai banyak perempuan asing. Perempuan asing, istri-istrinya itu adalah, kalau boleh dikatakan, adalah mereka dalam bahasa yang sederhana, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang menyembah Baal, bukan kepada Yahweh. Itu perempuan asing. Kenapa sampai seperti itu? Karena di sekitarnya ada perempuan-perempuan asing. Bapak Ibu, perhatikan. Lihat, coba pandang. Apakah di sekitar kita itu orang asing? Para bapak lihat istri. Apakah dia orang asing atau bukan orang asing? Ibu-ibu lihat suamimu itu orang asing atau tidak. Anak-anak muda lihat bapakmu, mamamu itu orang asing atau tidak. Kenapa? Karena karena merekalah yang bisa menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Walaupun dalam firman Tuhan dikatakan Salomo tidak boleh. Anak muda bergaul, dikatakan tidak boleh kamu bergaul dengan orang-orang perempuan asing.
Kamu tidak boleh kawin campur dengan orang-orang asing. Ya. Ada larangan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak Pendeta? Kata firman Tuhan, nanti mereka-mereka itu akan mencondongkan hati, menggeser hatimu, menjauhkan kamu, meninggalkan kamu dari Allahmu kepada Allah yang lain. Bapak Ibu, ini salah satu faktor kenapa kemudian Salomo meninggalkan Tuhan. Ngeri ya? Serem. Ternyata yang kita kawini adalah orang asing. Ternyata istri saya orang yang tidak mengenal Tuhan. Pantas kalau kemudian suaminya, istrinya tidak takut Tuhan. Kira-kira begitu. Kenapa? Yang dikawini orang asing. Kenapa anak-anaknya begitu? Karena ternyata orang tuanya, bapak mamanya orang asing. Bapak Ibu, sesuatu yang apa ya? Yang saya merenungkan dalam beberapa minggu. Iya ya. Walaupun sudah dilarang sama Tuhan, tidak boleh sama Tuhan, Salomo nggak boleh. Tapi tetap aja. Dia tidak melanggar. Walaupun Tuhan sudah menampakkan, kata firman Tuhan, sudah menampakkan 2 kali kepada Salomo. Ya. Ayat yang ketiga, Bapak perhatikan ya. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan 300 gundek istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya. Menarik hatinya daripada Tuhan. Dikatakan di dalam bahasa yang terbanyak, istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Tuhan. Ketika saya merenungkan begini Bapak Ibu, saya takut. Apa yang ditakutkan? Jangan ketika duduk saya ketawa juga. Iya. Bisa jadi. Yang kita kawin ini adalah perempuan asing. Perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Perempuan yang tidak cintakan Tuhan. Kok bisa Pak Pendeta? Ketika istrinya, suaminya, anaknya melayani. Kamu ke gereja melulu, gereja. Saya takut. Bapak mamu juga orang asing. Istri dan suamimu juga orang asing. Bapaknya mendengar pengumuman dari gereja, dari bendahara. Gereja divisit. Gak punya duit. Bapaknya tergerak hati. Kasihan. Dia bilang sama istri, "Ma, tadi aku dengar berita di gereja. Di luar. Gereja divisit. Gimana, Ma? Kalau kita gaji kita sedikit kita bagikan." Hah? Kayak orang kaya aja, Bu. Kasih. Saya takut istrimu orang asing. Saya takut suamimu juga orang asing. Boro-boro tua, usia tua, masih muda, sudah hatinya dicondongkan, hatinya sudah dipalingkan, dan jauh daripada Tuhan. Tidak taat, tidak mengenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh taat apa yang dimau Tuhan. Kenapa? Karena sebuah pengaruh daripada orang yang ada di tempat.
Bapak Ibu, ini sebuah fakta dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kalau anak-anak kita bisa rajin hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, belajar dengan Tuhan. Kemudian kita menjadi perongrong penghalang bagi setiap mereka. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu ada di sekitar kita, bisa itu menjadi seperti itu gitu. Saya Bu Pendeta aja kalau saya ngajak sambil nyanyi itu kalau itu etato apa gitu. Tayu gitu kan. Ini pendeta atau pendeti gitu kan. Terus gimana? Nyanyi, embek gitu kan. Kita naik mobil juga kambing embek. Di rumah nyanyi lagu Kingkong badannya besar. Happy ya dia seneng begitu kan. Kenapa anak kita tidak rajin dari kecil? Kita orang tua yang asing. Saya takut itu terjadi bagi kita. Enggak, saya nggak bicara di sini, saya bicara dengan tempat yang lain. Di sini baik-baik orangnya. Anaknya sekolah minggu, harusnya sekolah minggu. Kenapa ke sekolah minggu? Ada pada sama anak masih tidur. Bangun. Ini waktunya kamu sholat. Kira-kira begitu. Iya dong. Tapi pingin anaknya nanti kalau gede, kamu melayani itu dari kecil. Tanamkan dari kecil. Jangan dihalang-halangi. Yang penting dia benar. Dia baik. Nanti anak muda saya bikin orang tua, nanti saya bikin mes di situ. Tapi anak muda kira-kira di situ. Kumpul anak muda. Daripada dia kelayapan kemana-mana, kumpul di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang sedang terjadi. Kenapa seperti itu? Jangan kemudian kita Bapak Ibu dari hal yang terjadi membuat orang-orang yang di sekitar kita, membuat suami kita, membuat istri kita, membuat anak kita, membuat saudara kita menjadi dia jauh daripada Tuhan. Kalau memang dia benar, jangan silakan. Ajar dari kecil, tanamkan dari kecil kepada anak kita. Jangan halangi dia. Bapak mamanya yang mau begini di gereja, di mana yang baik, berikan kesempatan. Jangan justru mencondongkan, menggeser, membuat dia tidak berpaut kepada Tuhan. Itu yang terjadi dengan Saul. Kalau di gereja aja lama-lama, apa di gereja kita ada kerjaan di rumah. Saya coba bantu pada anak kita. Kalau di rumah selesaikan nanti baru di gereja. Gitu ya. Nanti kalau sudah kerjaanmu di rumah beres, bapakmu masih nyak-nyak bilang, kerjaku udah beres. Waktuku pergi. Ya kira-kira begitu. Harus konsekuen lah kira-kira begitu. Saya tidak mengajarkan anak kita supaya gereja itu menjadi sebuah alasan, pelayanan menjadi alasan, jangan. Saya juga suka. Di gereja, di sekolah beres, di rumah beres, kita melayani. Jangan kemudian alasan Pak Ma. Bapak Ibu, ya. Salomo dikatakan oleh firman Tuhan tadi, pada masa tuanya. Ya. Pada masa tuanya, hatinya sudah tidak berpaut sama Tuhan. Tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau dalam Wahyu, apa dikatakan? Kalau Wahyu apa kata-kata? Tidak sungguh-sungguh. Suam-suam kuku, panas kagak, dingin gagak, ya di tengah-tengah gitu. Iya kan? Apakah dia berpaling? Tidak berpaling, tetapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Ya.
Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh pure, sungguh-sungguh gitu loh. Jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung. Ada Bapamu yang di surga melihat apa yang kau kerjakan. Mari saya cerita dengan ibu yang di sini waktu tamu itu, saya cerita di sini nggak ada ya. Kalau di tempat lain karena mungkin sistem Bapak, saya berkata di gereja lain kalau WL dibayar. Kalau gerejanya kecil 25.000, nanti kalau kamu lihat bundar buat 25.000. Gereja lain lebih. Iya, 5.000. Karena gerejanya kecil, minta berapa di sini? Ada itu seperti itu. Saya berkata tidak di sini. Di sini pelayan yang hanya digaji dikasih duit pendeta. Terus pendeta yang layani diminta duit sama pendeta. Hotma, kita mau beli kasur Hotma. Minta duitnya. Harusnya ngasih dong pelayanan kayak kemarin. Itu anak-anak kita yang kemarin ke Sabina, tak pernah kita berikan apa-apa. Paling kira senangnya luar biasa begitu. Kalau dikasihkan kilo udah tanya-tanya, ini Pak Pendeta mau diurus saja. Bapak Ibu, saya bilang di GKIN sesuatu yang kita bangun, mereka yang tidak punya uang itu dibangun, tapi yang punya uang harus kasih. Main musik gratis. Di tempat lain gereja harus bayar. Seperti Friska, di tempat lain itu dibayar. Ada PK-nya. Atau 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 300.000 dan sebagainya. Semuanya ada. Di kita kan nggak ada. Hanya pendeta saja yang dikasih. Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada setiap kita. Siapapun kita bisa meninggalkan. Kita bisa jatuh seperti apa yang dialami Salomo. Tidak usahlah kita bicara tentang 700, 300 istri dan sebagainya. Satu saja kadang-kadang kita sudah memulai perempuan asing itu sudah repot begitu. Iya kan? Hah? Gimana Mama Daniel? Istri satu, kalau dia solehi, ya lapis dalam mereka tidur gitu. Itu saja puji Tuhan. Apalagi yang tidak dekat sama Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan banget, apa asing ini kan, aduh capek. Suami, kita security di depan di lobby dulu Pak. Suami, berapa duit? Hepeng dulu yang bawa ke rumah. Setor dulu begitu. Dan jangan pernah berbisik kepada pendeta. Pendeta, BRT-nya diliburkan. Ini orang asing begitu. Mesti dilarangin. Awas Pak Pendeta kalau diliburkan, saya bilang begitu. Pak Pendeta mau pulang kampung, stop pulang kampung. Jangan diliburkan. Awas nanti saya pecat Pak Pendeta. Tapi ini bagus, ini orang-orang itu Tuhan begitu. Justru dibisik pendetanya. Pendeta nanti kalau kita libur saja ya. Mari Bapak Ibu, mungkin saya bercanda, tapi waspada. Ingat, bisa jadi hati kita mulai condong, mulai terpengaruh dengan orang-orang yang ada sekitar. Kenapa anak kita seperti itu? Bisa jadi itu karena pengaruh daripada kita orang tua. Kenapa anak muda seperti itu bisa terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Korintus berapa itu? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan akhlak dikatakan. Itu akan merusak. Saya ingin kita menjadi keluarga, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak ya, yang bukan asing.
saya yakin kita akan dasar. Seperti kita nyanyi tadi, kita lebih daripada pemenang. Biar ketakutan Pak Pendeta tidak ada di sini. Kita bukan orang asing. Majelis Pak Pendeta juga bukan orang asing. Pelayan Pak Pendeta juga bukan orang asing. Bapak mamamu, dia juga bukan orang asing. Dia adalah orang-orang yang hatinya tunduk, takut kepada Tuhan. Sampai nanti pada sesudah. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada setiap kita, ya, mengevaluasi akan kehidupan kita dengan sebuah pertanyaan itu tadi. Apakah saya seperti istri daripada Salomo? Bapak Pendeta rindu anak kita dari kecil, remaja pemuda kita, sampai yang dewasa. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta, di mana boleh ditanamkan, boleh didukung dan sebagainya. Bapak yang sudah janji kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan anaknya, Tuhan berjanji nanti Pak Pendeta, kalau saya akan siap untuk mengantar anaknya, untuk kenalkan sendiri mungkin. Pak Pendeta dia tidak ngerti, nggak apa-apa, ya begitu. Supaya apa? Mulai sudah tertanam dari yang kecil, sudah militansi. Jangan dijadikan mereka seperti kita yang mungkin tidak tahu waktunya, saatnya apa. Mari kita ingatkan, kita dorong, kita support mereka, dukung kepada mereka. Itu kerinduan Pak Pendeta, dan tentunya menjadi kerinduan setiap kami sebagai orang tua, sebagai anak, tengah-tengah kehidupan kita dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala.